Oke, kita lanjut tentang datif chapter 4 ya. Minggu lalu kita sudah bahas genitif. Genitif itu berarti mendeskripsikan atau menjelaskan kata benda bisa, kata kerja, ya kan? Bahkan dia bisa menjadi adverbial, verbal, jadi kata kerja. Ada beberapa hal tentang genitif. Yang pertama, ini summary-nya description, ya. Kalau adjectival use, dia sebagai description mendeskripsikan ya. Kalau atributif, kualitas dari kata benda itu, ya. Kalau possession, apa? Memiliki. Kalau relationship, relasi ya, misalnya dalam keluarga. Source, sumber. Material, bahannya ya, atau materinya. Konten, isinya ya. And then partitif, apa? Iya. Iya, sebagian dari satu kumpulannya. Kumpulannya itu yang menjadi genitif partitifnya. Lalu verbal use, dia sebagai subjek dan objek dari kata kerja itu, dari kata benda itu yang mengandung kata kerja. Misalnya kasih Kristus. Kalau dia subjek berarti Kristus mengasihi. Kalau objektif mengasihi Kristus. Nah, berarti ya. Oke. Lalu ada terakhir adverbial use. Ini sebagai time, tempat, place, tempat, separation, pemisahan ya. Means, agency. Kalau comparison, price, ya. Nah, tambahan ada apposition itu keterangan tambahan ya, dan objek langsung, direct object. Oke, ini 10 latihan sudah kita bahas. Nanti kita masuk ke yang itu ya, Roma pasal 8 itu. Nah, sekarang kita masuk ke dative case. Nah, dative case dengan akusatif itu kalau di akusatif dia objek langsung. Nah, kalau di dative case ada namanya istilahnya objek tidak langsung. Ya. So, sekarang kita ke sini. Dative case itu berarti dia membatasi action dari kata kerja. Ya. Membatasi atau limits the action of the verb. Tapi bukan hanya itu saja fungsinya. Dia juga bisa sebagai ada kegunaannya lain ya. Misalnya ini kamu lihat objek langsung, posisi. Nah, ini kan sama ya, kayak genitif ya. Tapi kalau dia membatasi kata kerja, ini fungsinya seperti ini. Dari sini sampai sini. Nah, ini banyak. Jadi ada fungsi datif yang murni, pure datif. Berarti dia fungsinya sebagai objek tidak langsung. Nah, kemarin kita belajar akusatif, ada namanya objek langsung. Perbedaannya masih ingat nggak? Nih ya, ini kalau akusatif sebagai substantival ya, sebagai kata kerja, sebagai kata benda, maka akusatif itu sebagai objek langsung. Atau double akusatif ini bisa. Ya. Nah, sedangkan datif tadi apa? Objek tidak langsung. Kalau akusatif, objek langsung.
Saya contoh buat kalimat seperti ini ya. John ya memberikan buku kepada Mary. John subjeknya kan, ini nominatif pasti. Tahu? Predikatnya apa? Ini semua namanya. Tapi ada di sini namanya predikator. Ya. Ini mesti kata kerja ya kan? Jadi di Yunani 2 baru kita belajar. Ya, tentang kata kerja. Jadi nominatif subjek ini sudah ya kan? Lalu buku. Nah, John memberikan buku. Masih ingat kalimat itu kan ada 5 konstituen, 5 unsur. Apa saja? Subjek, yes, koma ya. Subjek, predikat, objek, modifier, adverbial. Ya kan? Nah, buku ini apa? Objek. Tapi inilah namanya akusatif. Ini apa? Objek langsung. Jangan memberikan kita bukunya langsung. Nah, kepada Mary ini juga objek namanya. Tapi tidak langsung. Inilah datif. Objek tidak langsung. Objek tidak langsung, inilah datifnya kepada Mary. Jadi Mary menerima buku kan. Objek yang diuntungkan. Nah, dia dapat buku. Jangan memberikan uang kepada Ridwan. Ini apa? Datif ya. Apa itu? Objek. Kalau uangnya objek langsung. Nah, itu bisa membedakan ya. Objek langsung itu biasanya akusatif. Tapi kadang-kadang genetik juga bisa ya kan. Lalu Mary objek tidak langsung biasanya datif. Isinya datif. John memberikan buku kepada dia. Oke, kita kembali lihat contoh view datif yang objek tidak langsung ya. Misalnya Matius 13:3 itu. Ya, seperti biasa kita baca, terjemahin, parsing, belajar anti diagramnya, penjelasan sintaksnya. Gitu ya. Sama kayak minggu-minggu lalu. Nah, itu yang harus urut gitu loh. Jadi kalian belajarnya jadi ngerti. Ya, Kai Ella Lesen coba baca. Ya, Kai Ella Lesen, autois, pola, en, para, polais. Sekali lagi. Oke. Nah, Matius 13:3. Then he told them many things in parables. Ya. Kalau Indonesianya apa? Iya, coba Indonesia aja. Kamu tarik objeknya di situ ada 2. Dia mengucapkan ya banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Nah, kalau saya tanya ya, lihat Indonesianya aja. Itu objeknya, oke, sorry. Subjeknya apa? Iya. Iya. Predikatnya mengucapkan. Objeknya apa?
Kepada mereka itu apa? Objek tidak langsungnya. Objek langsungnya? Objek langsungnya apa? Banyak hal, ya kan? Mengucapkan apa? Banyak hal. Kalau dalam perumpamaan itu apa? Kalau dalam spoma itu disebut apa? Hah? Dalam perumpamaan itu menjelaskan apa? Dalam perumpamaan atau hal. Banyak hal, ya kan? Banyak hal apa? Perumpamaan gitu. Jadi perumpamaan itu objek pasti bukan, predicate bukan, objek bukan. Nah, berarti antara modifier atau verb dia. Jadi dia apa? Banyak hal itu kan kata benda kan. Berarti kalau kata benda dia modifier atau adverbial? Modifier. Modifier. Modifier itu menjelaskan kata benda. Ingat, adverbial menjelaskan kata benda. Ingat, adverbial. Iya, menjelaskan keterangan apa? Kata kerja. Kalau modifier, jelaskan kata benda. Kalau adverbial, ingat sampai kamu beranak cucu. Ya. Adverbial apa? Ya, modifier. Udah. Ini minggu depan lupa. Ya kan, Marina? Makan kamu. Oke. Nah, kalau gitu dalam perumpamaan ini modifier atau adverbial? Modifier. Kenapa? Yang kita menjadi apa kata benda banyak hal. Kalau mereka berarti objek tidak langsung. Kalau banyak hal objek langsung. Pasti itu akusatif. Coba lihat Yunaninya sekarang. Ella lesen itu berbicara, ya kan? Dia berbicara atau dia mengajar, dia bercerita, dia berbicara, ya. Autois, nah datif kan? Kepada mereka kan? Oke, kita lihat di sini. Coba parsing autoisnya. Noun, pronoun, datif, maskulin, plural. Ya, artinya dari kata autos artinya dia, ya. Kalau di sini mereka, karena plural jamak. Ya. Pola, akusatif kan? Karena dia objek langsung. Banyak hal, atau pola itu artinya hal-hal atau banyak hal. Many things. Nah, itu artinya pola di sini. Kalau kita parsing, akusatif, adjektif, akusatif, neuter, plural. Kalau autois, pronoun, datif, maskulin, plural. Nah, kalau saya tanya, datif apa? Datif apa? Objek tidak langsung. Ini dia, indirect object. Indirect object dari apa ini? Sen. Ini objek tidak langsung dari kata kerja atau predikat. Ini kan predikat kan? Sen. Kalau pola ini akusatif kan? Akusatif apa? Objek langsung. Objek langsung dari apa? Sen juga. Kalau ini objek tidak langsung dari sen. Nah, sekarang dalam perumpamaan parabola ini datif kan? Nah, nanti kita pelajari lagi. Ini nanti modifier kan? Ini kalau di sini dia menjelaskan kata kerjanya. Jadi perumpamaan di situ menjelaskan bukan banyak hal, tapi mengucapkan gitu, ya.
Kalau ke Indonesianya tadi salah ya. Harusnya memang ini perumpamaan ini jadi adverbial karena dia menjelaskan kata kerja. Mengucapkan dalam perumpamaan. Jadi dia menjelaskan kata kerjanya, bukan bukan modifier ya, adverbial tadi salah. Nah, kalau menurut diagram ini datif apa ini? Dia menjelaskan elale sen. Menjelaskan apanya? Nanti kita pelajari di sini. Pasti ada di sini. Adverbialnya ada ini. Apakah means, manner, agency, association. Nah, nanti lihat. Ya. Nah, istilah-istilah ini kan sebetulnya bukan hal yang baru kan. Misalnya kayak place kan udah tahu. Tempat, ya kan? Time, waktu kan udah tahu kan? Means, manner kan udah pernah kan? Agency sudah kan? Nah, kayak cost kan pasti udah, direct object kan sudah, aposisi sudah. Ini sebetulnya kayak mengulangi lagi pengertiannya. Cuma case-nya aja yang berbeda. Satu datif, satu genitif atau akusatif gitu. Paham? Ada amin? Mesti diaminkan baru. Ya, Roh Kudus mengurapi ya. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya saya tanya autois di sini datif apa? Iya, indirect object. Jelaskan. Jelaskan. Autois itu adalah objek tidak langsung terhadap atau menjelaskan objek tidak langsung terhadap kata iya, elalesen, predikatnya ya. Kalau pola ini coba. Iya, berarti apa? Akusatif apa dia? Menjelaskan objek tidak objek langsung dari elale. Ah, begitu. Paham? Ya. Nah, misalnya ini contoh lain ya. Give glory to God. Berikan kemuliaan kepada Allah. Kemuliaan kepada Allah. Allahnya yang langsung menerima kan? Nah, itulah ya. Allahnya yang tidak langsung kan? Glory. Glory-nya objek langsung. Coba ya, Yohanes 9:24. Yohanes 9:24. Oke, kita coba baca aja soalnya ya, nggak usah semua. Nih, dos, doksan, to, teo. Sekali lagi, Inggrisnya give, give glory to God. Nah, bahasa Indonesianya apa? Nah, kalau LAI terjemahkan apa di sini? Iya, malah agak jauh ya. Give glory. Katakanlah kemuliaan kepada Allah. Kalau di sini, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Oke, okay. Give glory to God. Dos doksan toteo. Nah, sekarang kita lihat ya. Yang jadi datifnya kan kepada Allah kan. Nah, itu objek tidak langsung. Objek tidak langsung dari apa? Give. Kata kerjanya. Memberi. Bukan glory ya. Oke. Okay. Glory-nya objek langsung ya. Nah, coba kita lihat ini ya. Makanya kita lihat nanti diagramnya.
Nah, ini ya. Dos, doksan, toteo. Ya kan? Sekarang toteo parsing. God, atau Allah. Coba Indra nih, parsing. Theo, gimana parsing? Hah? Genitif atau datif? Datif. Theos. Ya. Benar, Indra. Oktober? Apa? Iya, iya. Coba kamu parsing. Theo. Oh, Theo. Theo-nya. Dari kata Theos, artinya God. Ya, oke. Nah, kalau saya tanya, datif apa itu? Hah? Apanya bilang? Objek tidak langsung. Atau kalau bahasa Inggrisnya apa? Indirect object. Oke, sekarang benar ya, indirect object. Tapi kasih dong penjelasannya apa? Maksudnya apa? Objek tidak langsung. Coba ini, mari cek. Ya, ini Theo nih. Berarti Theo ini menjelaskan objek tidak langsung dari kata dos. Itu ya. Paham nggak? Dia menjelaskan apa nih? Objek tidak langsung dari dos. Oke. Sekarang doksan ini coba. Akusatif. Asing akusatifnya. Kan doksan itu berikanlah kemuliaan kepada Allah. Nah, kemuliaan doksan asing. Coba ini Elna. Iya, parsingnya. Doksan. Oke, akusatif feminim singular dari kata dosa artinya glory ya. Glory itu kemuliaan. Oke, kalau gitu akusatif apa itu? Objek langsung. Ya, sedangkan alanya tidak langsung. Ya, bisa bedakan ya. Nah, satu datif, satu akusatif. Akusatifnya objek langsung. Oke, penjelasan. Ini Elisama. Hah? Ayo, dibantu. Hah? Menjelaskan. Dosen menjadi objek langsung dari kata penjelasan. Iya, menjadi atau menjelaskan objek langsung dari dos predikatnya, ya kan? Dos itu memberikan, give ya, berikanlah kemuliaan kepada Allah. Nah, kemuliaan itu objek langsungnya kepada Allah, objek tidak langsung, ya. Tuh. Tapi dua-duanya menjelaskan dos objeknya, ya. Objeknya ada dua. Objek dari dos itu ada dua, langsung dan tidak langsung. Oke, itu maksudnya ya.
Nah, satu lagi ini coba baca. Kai tu kurio. Diftong kan? Tu kurio. Iya, jangan to, bukan to, tapi tu kurio, bukan kurio. Ya. Oke, sekali lagi. Kai. Iya. Kalau Inggrisnya apa nih? Then he spoke the word of the Lord to him. Ya, bahasa Indonesia-nya apa? Iya. Lalu ayat 32 ya. Nah, di situ lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya, ya kan? Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya. Sampai situ. Nah, Indonesianya aja dulu lah. Mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya. Kan gampang. Mereka itu apa? Ya, memberitakan predikat firman Tuhan. Iya, kepadanya. Simple kan? Oke. Elalesen autoton logon tu kurio, ya kan? Kai elalesen autoton logon tu kurio. Sekarang yang mau di parsing datifnya itu auto. Coba parsing. Auto. Coba parsing. Ini. Landing. Pars. Pronoun. Ya, artinya dia ya. Nah, karena ini maskulin, maka dia laki-laki ya. Yes. Kepadanya. Nyanya itu maksudnya laki-laki. Oke. Nah, datif apa nih? Coba kita cek anti diagramnya dulu. Buka. Kalian bisa buka ini kan? Oke. Nah, elalesen, lihat tuh. Elalesen auto on logon to kurion. Datif apa ini? Datif of indirect object. Objek tidak. Oke. Coba jelaskan ini. Oh, siapa ini? Marina. Jelaskan objek yang maksud dari kata jelas. Elale, elalesan. Ela ya. Oke. Apa? Objek tidak langsung dari elalesan. Kalau saya tanya, on logonnya ini, coba parsing, read one. Iya. Sekarang akusatif apa itu? Direct objek ya, atau objek langsung, betul. Coba jelaskan. Dari objek langsung dari desa. Iya, benar nggak? Nih, benar? Ya. Penjelasannya benar? Benar Setiawan? Benar. Benar, bilang benar, jangan diam-diam aja. Kalau saya tanya ini kurio, genitif kan itu kan? Ini kan firman bawahnya Tuhan. Kurio itu dari kata kurios, artinya Tuhan. Genitif maskulin singular kan? Nah, kalau saya tanya genitif apa itu? Genitif, ini genitif, ini genitif. Genitif apa? Sudah belajar genitif kemarin. Nah,
Genitif apa nih? Baru kan diulangi tadi. Nih, pasti salah satu dari ini. Memberitakan firman di bawahnya Tuhan. Ini nih kan. Nah, firman bawahnya Tuhan. Apa sih? Nah, yang mana? Ini kan ya. Hmm? Genitive of subjective firman Tuhan. Nah, nih. Ini kegunaan genitif ini semua. Yang mana ini? Berarti kata Tuhannya menjelaskan apa? Firman. Nah, menjelaskan apanya nih? Genitif apa nih? Tuhan, firman itu kan kata benda kan? Yang jelas bukan adverbial lagi. Ini coret. Nah, berarti ini menjelaskan firman itu kata benda. Berarti dia adjectival. Apakah description, attributive, possession, relationship, source, material, partitif. Partitif jelas bukan, ya kan? Firman, material itu pasti bukan. Apakah relationship bukan. Posesif, firman Tuhan. Hah? Apakah posesif, atributif, description, atau source, sumber? Kan di situ memberitakan firman Tuhan. Nah, Tuhannya apa? Sumber. Sumber. Berarti penjelasannya gimana? Kurio itu menjadi sumber dari firman. Firmannya berasal dari Tuhan. Firman Tuhan berarti firmannya itu berasal dari Tuhan. Oke. Jadi mereka memberitakan firman, kata-kata yang sumbernya atau asalnya dari masa objek lagi. Oke, nah itu dipakai gitu loh. Kamu jadinya bisa menjelaskan satu-satu di semua nanti. Jangan udah belajar genetik, habis itu salah, nggak ngerti, lupa lagi. Nah, ini kan ketemu lagi kan genetik kan. Ingat ininya. Ya, ini kan diringkas buat kalian ini. Oke. Saya sering kali gitu, ngajar datif, tapi genitifnya udah lupa. Ngajar genitif, lokatifnya, vokatif, nominatifnya, akusatifnya lupa. Ya, nanti belajar semua, lupa semua. Ya, kan harus sering ulang dan latihan sebetulnya. Latihannya ya, kalian bisa iseng-iseng aja. Nah, misalnya ini ya, oh, elusen, parabolen. Oh, ini kan ada nominatif. Autus, ini akusatif. Akusatif apa ya? Kamu tentukan. Ente hora, datif. Nah, ini datif apa ya? Apoton, legon. Legon itu genitif. Nah, genitif apa ya kan? Genitif udah belajar. Tuh. Kayak ini. Oh, tu kurio ketemu genitif lagi. Apa artinya? Nah, nanti nih. Ente oikia, datif. Ya kan? Tois, pasin. Nah, ketemu lagi datif. Nah, datif apa? Gitu, ya. Nanti kita akan pelajari semua datif. Nah, ini baru satu nih. Datif objek tidak langsung. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, datif yang namanya advantage. Tadi ada objek tidak langsung, ada namanya advantage. Artinya apa tuh advantage? Keuntungan. Misalnya tadi,
John memberikan uang kepada Mary. Oke. Nah, advantage artinya datif itu digunakan menjelaskan objek itu menerima keuntungan, benefit, atau menerima satu manfaat, ya, benefit. Nah, ini kan bagian dari personal interest, ya, kepentingan. Coba kita lihat contoh di Alkitab, Matius 6 ayat 19. Coba baca ini. Me thesaurisete humin thesaurus epi epiteskes, ya. Sekali lagi. Ya, epiteskes. Inggrisnya, don't store up for yourself treasures on earth. Ya. Matius 6, 19. Coba buka. LAI-nya terjemahkan apa? Yang mana? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, itu ya. Ini Indonesia-nya kurang kelihatan. Harusnya ada. Jangan mengumpulkan harta di bumi untuk dirimu sendiri. Nah, harusnya ada kata. Ya. Inggrisnya lebih jelas. For yourself. Di LAI kurang kelihatan ya. Karena terjemahan LAI mencoba membuat secara dinamis sebetulnya. Jangan menyimpan untuk dirimu sendiri harta di bumi. Itu maksudnya. Nah, untuk dirimu sendiri, ini personal interest advantage. Ya. Advantage dari apa? Menyimpan. Oke. Nah, sekarang Humin coba parsing. Iya, pronoun datif plural dari kata su, ya kan? Kamu, ya kan? Su artinya you, kamu. Kalau jadi datif untuk dirimu sendiri, untuk dirimu. Nah, itu jadi advantage. Ya. Coba kita lihat anti diagramnya. Kalau itu advantage, coba beri penjelasan. Umin menjelaskan advantage dari thesaurusé. Nah, terus menyimpan harta thesaurus. Coba parsing thesaurusnya. Noun akusatif maskulin plural. Dari kata thesaurus artinya harta kekayaan ya. Nah, akusatif apa itu? Langsung. Dari objek dari apa? Thesaurusé. Nah, kalau huminnya datif kan? Datif apa? Advantage. Advantage apa? Penjelasannya gimana? Menjelaskan apa? You ini apa?
Advantage dari thesaurus menyimpan untuk dirimu sendiri. Ini menjadi personal interest atau advantage dari thesaurus. Contoh lain, ini ya. Coba ini 2 Korintus 5:15 ya. Coba baca nih. Kai, Panton, ya. Biar versi. Oke, coba yang lancar dong baca. Versi. Oke. Nah, kalau Inggrisnya, he died for all so that who live should not longer, tidak lagi hidup untuk dirinya. Nah, itu advantage. Tetapi untuk dia yang mati bagi mereka dan yang dibangkit. Oke. Coba kalau Inggrisnya gimana? 2 Korintus berapa? Ayat 5 ya. 15 ya. Nah, nih, Kristus telah mati untuk semua orang. Nah, semua orang ini apa? Hah? Advantage-nya, ya. Terus supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Nah, yang mana advantage? Hah? Dirinya sendiri, advantage. Tetapi untuk dianya ini apa? Advantage. Ya kan? Tetapi untuk dia, ya, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yang mana advantage? Telah dibangkitkan untuk mereka. Mereka. Jadi Kristus mati bagi kamu. Nah, kamunya advantage. Dapat keuntungan. Kayak kamu dapat sesuatu gitu. Ya. Misalnya kayak tadi, John memberikan buku kepada Mary. Nah, Mary-nya memang objek tidak langsung, benar. Tapi kalau kamu juga bisa mengatakan itu adalah advantage. Karena menerima sesuatu. Kayak misalnya, Kristus mati untuk semua orang. Nah, semua orang itu apa? Advantage. Atau Kristus telah dibangkitkan untuk mereka. Merekanya advantage. Gitu. Paham nggak? Oke, sekarang parsing ya. Misalnya, nih untuk tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Atau nih ya, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri itu advantage.
Ini eotois to, tetapi yang untuk yang mati nih. Bagi mereka dan egerteti yang untuk mereka yang dibangkitkan. Untuk dia, nih dianya to, ini advantage untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Nah, gitu. Ya. Kalau kita lihat di sini, nah, lihat anti diagramnya. Oke. Nah, ini to ya, ini datif kan? Terus eotois datif. Jadi hidup untuk tidak hidup dirinya sendiri, tapi untuk dia. Jadi kamu tidak hidup untuk dirimu sendiri, tapi untuk dia. Dia ini maksudnya Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kamu. Ya. Nah, to ini berarti datifnya. Advantage dari sosin. Eotois juga sama. Datif dari sosin. Kedua ya. Nih. Eotois dengan to. Nah, to-nya ada dua nih. Datif juga, datif juga. Ini semua datif. To apotanonti, to egertenti. Ini dua-dua datif apa? Advantage dari sosin. Eotois juga sama. Advantage dari sosin. Oke, contoh lain yang ini. Coba buka Wahyu 21 ayat 2. Ya. Kita baca Greeknya dulu atau Yunaninya. Etoi mas menen. Coba. Etoi mas mene. Ya. Andri autes. Oke, sekali lagi. Numpen. Eko. Ekos menen. Ekos menen ya. Ekos menen. Ekos menen. To Andri autes. Aduh, belepotan. Kalian makan itu berceceran. Oke, Indonesia ini apa? Atau Inggrisnya prepare, terjemahannya prepare like a bride adorned for her husband. Nah, kalau Indonesianya gimana? Hah? Iya, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kira-kira mana advantage itu? Suaminya. Berdandan untuk suaminya. Jadi yang advantage apa? Suaminya. Ya. Nah, kalau di Inggrisnya her husband, ya kan? For her husband. Nah, Yunaninya to Andri. Ini mempelai laki-laki ya, suami. Coba parsing to Andri. Coba parsing. Lala. To Andri. Noun. Noun datif masculine. Apa? Anu. Artinya suami. Husband ya. Oke. Datif apa?
Advantage, ya. Advantage dari ini, advantage dari advantage dari apa? Coba ya. So, Andri, kita lihat anti diagram. Apa? Iya. Kekos me menen. Kekos me menen. Nah, berdandan kan? Berdandan untuk suaminya. Oke, itu dative advantage-nya. Tapi ada advantage, ada namanya disadvantage. Kebalikannya. Jadi kalau satu ini menguntungkan, kalau disadvantage, iya, perlawanan atau merugikan. Against, ya. Jadi berdandan untuk dia, tapi kalau misalnya saya kasih contoh, berperang melawan Sultan. Ya, kuasa itu apa? Sudah pernah menjawab nafsu ya. Nafsu datang dari bahaya. Oke. Nah, kuasa itu berperang melawan nafsu. Disadvantage-nya mana? Hah? Melawan nafsu. Melawan kan? Nah, ini disadvantage dari berperang. Contoh lain misalnya, kamu bersaksi lawan dirimu. Dia bersaksi, dia melawan dirinya sendiri. Itu disadvantage. Ya. Contoh lain, Herodias held a grudge against the king. Ya. Melawan di. Ya. Coba kita bahas ini. Ini coba. Sekali lagi. Bahasa Indonesia apa? Coba buku Markus 6 ayat 19. Ya. Bahasa Indonesia yes. Jadi Yohanes itu advantage atau disadvantage? Kenapa disadvantage? Merugikan, ya kan? Dan itu. Kecuali gini, misalnya kita buat kalimat yang lain, yes, bersahabat dengan Yohanes. Dendam kepada Yohanes. Yohanes yang nah, sekarang kita lihat Greek-nya. Auto kepadanya kan, maksudnya pada Yohanes itu. Coba parsing auto. Apa? Pronoun, tapi maskulin singular. Ini dia, ya. Oke, datif apa? Advantage atau dis? Advantage, ya. Oke, sekarang jelaskan. Lihat, kalau jelaskannya lihat anti diagram. Nah, ini auto, Oktober, jelasin nih.
Datif apa? Hmm? Disadvantage ya kan? Disadvantage maksudnya apa? Menjelaskan ketidakuntungan dari atau terhadap kata apa? Coba. Apa? Iya, nenek. Seng. Ya. Oke. Sen. Nggak sulit kan? Oke, dan contoh lain ya. 5 ini. To go and see for our corrective. And the correction will be a witness against you. Coba baca Greek-nya, Yunani-nya. O Krusos, Umon, Artelion, Min, coba LAI terjemahkannya apa? Bukan. Yakobus 5 ayat 3. Apa? Apa itu? Emas dan perakmu sudah berharga. Ya? Di situ. Sampai mana itu? Terus dan iya, dan harapnya itu dan keratnya akan menjadi kesaktian terhadap kamu. Nah, yang mana yang disadvantage? Hah? Melawan kamu, gitu. Lebih tepat dan terhadap base melawan kita. Kesaksiannya malah bukan menguntungkan kita, malah menyerang kita. Karena jadi disadvantage. Oke, good. Sekarang coba parsing, humin. Ya kan, humin ya di situ ya. Parsing, humin, noun, datif, pronoun, personal, datif, oh ya, plural berarti yang jamak. Saksi melawan, ya satu orang tapi banyak. Oke, coba lihat. Kalau gitu dia datif apa ini? Humin ini datif apa? Hah? Disadvantage dari saksi. Iya. Paham? Coba ini, Jufri. Bumi. Dari apa? Disadvantage. Coba jelaskan. Disadvantage atau kerugian ya dari terhadap kata maturion. Jelaskan kata maturion. Jelaskan apanya? Disadvantage. Ya. Oke. Nah, kita sudah belajar 3. Indirect object, objek tidak langsung. Personal interest-nya ada 2. Advantage dan disadvantage. Oke, sekarang yang ketiga namanya reference atau respect.
dative of reference. Respect provides a limitation setting concrete boundaries for a given relationship. Ya. Dative of reference itu maksudnya dia memberi batasan, ya, men-set satu batasan yang konkret untuk sebuah relasi. Oke. Misalnya contoh misalnya ini ya, saya jelas gini. Dia mati bagi apanya? Dosanya itu jadi referensi. Jadi respectnya. Hidup bagi Allah. Allahnya jadi referensi. Yang dituju gitu. Nah, kalau nggak ngerti reference berarti menunjuk apa? Mati bagi apa? Dosa. Dosanya yang ditunjuk dimatiin. Tahu nih, segala sesuatu yang tertulis tentang anak. Tertulis tentang anak. Tertulis menunjuk kepada anak. Referensinya ada anak. Nah, itu reference. Atau contoh lain. Everything is permissible for you. Segala hal diizinkan untuk saya. Walaupun di sini ya, even if I am untrained in public speaking, walaupun aku tidak terlatih, terlatih apa? Berbicara di depan umum, itu menunjuk pada berbicara di depan. Tapi paling jelas ya, contoh seperti itu. Dia mati bagi dosa. Dia hidup bagi Allah. Allah itu menjadi referensi, menjadi sumber rujukan. Jadi referensi itu kayak menunjuk sesuatu. Ya. Misalnya saya menulis tentang anak manusia. Ya. Menulis tentang anak manusia. Nah, anak manusia jadi referensi atau respect. Misalnya saya bernyanyi tentang lagu sukacita, lagu sukacita itu referensi. Nah, itu contoh reference. Kemudian ada namanya possession. Nah, waktu kita kalian belajar genitif, ada kan possession? Nah, di datif juga apa possession? Milik, bukan possession. Ya. Possession itu apa? Contoh, namamu. Pilih ya kan? Apa lagi miliknya? Your children, anakku, ya kan? Nah, itu milik. Harusnya nggak sulit kalau milik. Rumahmu, miliknya kan? Buku saya, miliknya kan?
Ya, jadi pemiliknya. You have custom. Ya, iya, milik. Oke, jadi ada beberapa possession, preference, disadvantage, advantage. Nah, sekarang kita belajar yang sifatnya lokatif. Lokatif itu maksudnya lokasi. Lokasi itu apa? Tempat. Apa saja lokatif datif? Pertama ya tempat, place. Ya. Nah, ini datif yang menjelaskan tempat. Oh, misalnya ya. Um, pendek aja deh. Nih, misalnya mereka yang mempunyai di out. Yang mana tempat? Melayani kan? Kan melayani di mana? Jadi ini datif yang adverbial nih. Menjelaskan kata kerja. Jadi ada place. Atau lagi looking at those sitting in a circle around him. Duduk di lingkaran. Mengelilingi di yang kita. Duduknya di mana? Di a circle. Ya kan? Atau waktu Yesus di salibnya, prajurit itu memakaikan mahkota di kepalanya. Kalau misalnya saya meletakkan handphone ini di atas meja, di mana tempat? Jari. Menjelaskan apa di atas meja? Meletakkannya, bukan handphonenya ya. Meletakkan. Nah, itu tempat ya. Nah, contoh coba kita baca ya, Yohanes 19 ayat 2. Stop. Iya. Kaiho stratiotai, Presantes, Stefanon, X, Akanton, APTKN, APTKan, Auto, T, Kefale. Oke, sekali lagi. Oke, auto kefale. Nah, kefale kepala kan? Kefale atau kepala. Nah, ini menjelaskan dative of place. Kepala. Nah, menjelaskan put ini meletakkan. Ya, coba kita lihat bahasa Indonesianya Yohanes 19 ayat 2. Bahasa Indonesianya apa? Iya, menaruhnya di atas kepalanya.
Jadi yang tempat mana? Iya, di atas kepalanya. Menjelaskan apa? Menaruh. Ya. Coba parsing kefale. Noun, datif, datif feminim, singular. Datif apa itu? Please. Please dari apa? Menaruh tadi. Apa itu gunanya? APT kan. Ya kan? Menaruh APT kan. Put. Oke. Ya, tahu tadi melayani di artal, jadi menjelaskan melayani ya. Oke, sebentar ya. Ya, ekonomi. Tadi lokatif, lokasi, tempat ya. Nah, sekarang ada lokasi yang sifatnya lokasi, tapi sifatnya tidak konkret atau figuratif, metaforis. Misalnya ya, ini namanya sphere. Sinking deeply in his spirit. Okay. Atau darken in their understanding. Okay. Saya contohnya kuat berdiri kuat di dalam roh. Dalam rohnya itu sphere-nya. Tapi kalau di dalam ruangan, nah ruangan itu tempat. Jadi misalnya berdiri teguh di dalam iman. Nah, dalam iman itu jadi sphere, tempat yang kelihatan. Kalau sphere yang sifatnya tidak kelihatan, ya abstrak, figuratif, atau metaforis. Contohnya tadi, ya coba kita buka Mazmur 8:12. Coba baca. Markus 8 berapa? 12. Oke, coba baca nih. Anas. Oke. Anas tenasas to pneumati auto. Nah, yang di Oke, artikan dulu ke Indonesia ini apa? Hah? Mengelola ia dalam hatinya, dalam rohnya maksudnya nih, dalam hatinya. Hatinya, hah? Dalam hatinya itu jadi feel dalam rohnya. Ya. Bila dalam iman itu jadi spirit, bukan face ya, spirit. Oke. Kata hati
Kalau di sini pneumati harusnya roh ya. Oke, LAI mencermakan hatinya ya. Pneumati coba parsing. Pneumati noun datif neuter singular dari kata pneuma. Oke. Coba kita lihat diagramnya. Datif apa di situ? Kalau saya tanya. Nih, pneumati datif sphere dalam roh ya kan? Nah, menjelaskan apa? Menjelaskan sphere dari kata iya anastenas artinya mengeluh ya. Nah, itu sphere namanya. Atau nih, they often go astray in their heart. Mereka selalu tersesat di dalam hatinya. Itu sphere ya kan? Atau hidup di dalam roh. Nah, kita sering hidup di dalam roh. Dalam roh itu sphere. Mati dalam daging. Sphere ya. Lokasi tapi yang abstrak. Iya, hidup di dalam Kristus. Kristus jadi sphere-nya. Oke, itu ya. Yang ketiga, time. Time itu berarti artinya apa? Tuh, gampang kan? Di genitif ada datif juga. Dengan waktu. Misalnya, nih, Yesus passed through the grain field on the Sabbath. Yesus itu melewati ladang itu di hari itu. Waktu dari melewati. Pada hari ketiga, ada pernikahan ikan waktu. Kita ambil satu contoh ya. Matius 12 ayat 1 coba baca. Epo reute oh Yesus apasin Hah? S itu sigma sporimon ya. Oke, sekali lagi. Diaton sporimon. Okay, Jesus passed through the grain fields on the Sabbath. Tahu Indonesianya apa? Matius 12, buka. Yesus berjalan di ladang kan? Tuh, nah itu dia. Pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Pada Sabat, sekarang Sabatnya ini kita parsing. Sabasin, coba parsing. Apa? Sabaton. Artinya Sabat. Sekarang datif apa? Time, waktu ya. Waktu dari apa? Ini heporeute, berjalan tadi atau melewati tadi. Ya kan? Kapan? Kapan? Oh, pada hari Sabat. Oke.
Nah, sekarang berikutnya ada nama dative means. Apa? Means. Means itu artinya apa? Alat. Misalnya apa tuh contoh kalimatnya? Sehingga enggak? Ibu memotong sayur dengan pisau. Mana alatnya? Pisau menjelaskan apa? Kalau memotong sayur, sayurnya apa? Objek langsung ya kan? Dengan pisau apa? Alatnya. Di dapur tempat. Pada tengah malam. Gak apa kan? Apa kok kalian bilang? Dibodoh-bodohin saya aja. Kalau bodoh ya dibodohin. Cuma kalau pintar nggak sih? Oke, sekarang ini. Just as the witch are together and burn with fire. Nah, ya. Coba baca. Ya, Yunania dulu. Auster. Baca. Sekarang ini, 1, 2, 3. Iya. Just as the witch are gathered and burned with fire. Ya. Coba bahasa Indonesia-nya apa? Coba buka Matius 13:40. Iya, 40 ya. Bahasa Indonesia apa? Seperti lawang dikumpulkan dan dibakar dalam api. Atau dibakar dengan api. Nah, alatnya mana? Api. Api. Jelaskan apa, Pak? Bakar. Oke. Coba parsing. Apa yang diminta tuh? Api berarti puri ya. Coba parsing puri. Oh, ini Sisilia, parsing. Pur. Artinya fire ya, api. Oke, ganti Bapak itu. Means. Means. Coba jelaskan. Jelaskan means. Alat dari bakar. Artinya dengan ini. Kalau di dalam api itu jadi sphere ya. Tapi di sini alat dengan. Dia terjemahkannya jadi dalam. Bisa beda, Pak. Nah, sekali lagi. Makanya terjemahan itu kan jadinya penafsiran. Kalau LAI menafsirkannya dalam kan? Nah, berarti sphere ya. Dalam api. Sphere. Sementara kalau buku ini dia mengatakan itu with dengan api. Nah, ya, misalnya RSV with fire, kalau New King James in. Beda kan? Lihat di terjemahan. Satu dalam, satu dengan. Kok bisa beda Pak terjemahan gitu? Ya, karena tadi membaca datifnya bisa beda. Dua-duanya bisa ada secara sintaks. Dalam oke, sphere, dengan means oke. Tapi waktu kamu sudah menjelaskan itu dengan means, berarti kamu harus terjemahkannya apa? Dengan.
Karena kamu sudah memilih apa? Alat, means, ya kan? Jangan kamu milih means. Tapi kamu terjemahannya apa? Dalam, masalah. Ini disalahin. Jadi ya? Karena kamu sudah milih apa? Ini salah, berarti dengan api kan? Tapi kamu terjemahnya dalam api ya. Jadi kamu nggak paham. Tapi kalau kamu pilihnya speed, terus kamu terjemahannya dalam api, benar nggak? Dalam. Kamu lihat tuh contoh terjemahan King James dengan versi Revised Standard Version dengan New King James. Beda nggak? Satu in the fire ya kan? Di dalam api. Lagi dengan api. Satu means, satu speed. Nah, means berarti dengan. Waktu nanti bisa kasih tugas ya. Bisa aja kalian ada kelompok pilih speed, ada kelompok pilih means. Nggak masalah bagi saya. Asal terjemahnya benar. Makanya nanti kalian tambahkan lagi, setelah penjelasan, kamu tambah artinya. Terjemahkan sendiri. Ke bahasa Indonesia. Nah, itu. Paham nggak? Ya. Ya, jadi kalau kamu pilih speed ya, terjemahnya dalam api. Kalau kamu pilih means, ternyata. Kalau buku ini, Going Deeper ini, Kostenberger ini, dia pilih apa? With. Dia ikuti ESV ya, atau RSV, with fire. Tapi dalam api juga bisa. Secara Yunani dua-duanya oke. Nggak salah. Tapi nanti menentukannya waktu kamu eksegesis baru. Nanti waktu kamu belajar eksegesis, kamu harus terjemahkan, harus pilih satu. Dengan atau dan. Itu nanti urusan eksegesis. Tapi waktu belajar Yunani, kamu harus tahu dua-duanya ini bisa. Tapi waktu kamu pilih speed, ya terjemahnya mesti benar. Kalau terjemahnya salah, ya nilainya separuh. Ya, itulah sebabnya, waktu kamu lihat terjemahan, misalnya ini ya, ini kan Alkitab itu kan terjemahan kan. Bisa beda dengan terjemahan yang lain. Kenapa beda? Karena salah satunya masalah menentukan sintaksnya tadi. Satu pilih speed, satu pilih means. Beda. Ya, makanya nggak heran, terjemahan terjemahan itu beda-beda semua. Sekali lagi, jadi terjemahan itu sebetulnya sudah penafsir. Kamu juga harus bisa terjemahan sendiri, berarti kamu menafsirkan sendiri. Caranya ya kamu pasti belajar ini sintaks ini. Jadi kalau kamu belajar eksegesis, kamu terjemahin sendiri. Kayak gini misalnya. Oke, misalnya Lukas 10 ya, ayat 22 sampai 24. Nah, ini kan. Ini ada Yunaninya, ini ada terjemahan literalnya. Ini beda dengan LAI. Tadi ada penjelasan. Penjelasan filologi atau sintaks. Terjemahan literal dari Yunani. Nah, ini ngomong eksegesis ya. Terjemahin dulu. Setelah terjemahin dari Yunani, ya baru nanti kamu analisa. Cari logosnya, logonya, terus cari katapsis, praksisnya,
aporianya, historia, nah, spiritual teorianya, praksisnya, anagogisnya. Gitu. Nah, ini nanti level setelah selesai Yunani, kamu belajar. Ya. Oke, gitu ya. Nah, tadi itu means, ya, kalau misalnya kita lihat ini puri berarti menjelaskan means dari kaitan. Oke, nah berikutnya kita mau bahas manner. Manner itu artinya apa? Hmm? Cara. Aku belajar genitif ada misalnya nih, mereka berkonspirasi tentang ya kebenaran Yesus dengan cara yang treacherous, cara yang jahat, cara menangkap, memenangkan. Atau dia berbicara terus terang tentang hal ini. Dia berbicara jujur, openly. Itu cara dia berbicara lambat, dia berbicara cepat. Jadi cepat lambat itu menjelaskan apa? Cara. Dia berjalan itu jadi cepat berjalan. Dia mengajar dengan semangat. Makanya semangat. Dia mengajar dengan traktif. Cara. Cara dari ya. Oke, so kita baca ini. Hapus 832. Alexia. Elami. Alexia. Alexia mengungkapkan. He spoke openly about this. Ya. Coba lihat Indonesianya apa? Buka Markus 8:32. Iya, hal ini dikatakannya dengan terus terang. Yang cara yang mana? Terus terang. Jelaskan apa? Hanya berkatanya dengan terus terang, dengan apa adanya. Oke, sekarang parsing. Datifnya mana? Aresia, benar? Coba parsing. Noun datif feminim singular. Hah? Aresia. Artinya apa? Openly, terus terang, ya kan? Oke, nanti Bapak main cara dari Oke. Kalau tone logonya apa, Pak? Akusatif apa itu? Objek langsung. Dari kata berbicara, ya. Dia berbicara. Kalau LI tadi apa? Hal ini, ya kan? Now, LI tadi apa? Hal ini, ya kan? Nah, hal ini jadi objeknya. Kalau bahasa Indonesia itu
bisa kalau bentuk ya, hal ini dikatakannya dengan serang. Atau harusnya dia mengatakan hal ini dengan terus terang. Itu lebih bagus ya. Oke. Itu cara ya. Nah, berikutnya agency. Agency apa? Ayo, ingat nggak? Apa orang? Angkutan. Hah? Ya, orangnya apa? Duduk, mati, makan, atau apa? Agency maksudnya apa? Hmm? Artinya apa? Agency itu berarti menunjukkan orang yang melakukan tindakan dari kata kerja itu. Misalnya gini, sayur itu dimasak ibu di dapur. Sayur itu dimasak ibu di dapur. Nah, yang mana agensinya? Ibu. Ibu itulah menunjukkan orang yang memasak. Itu agensi. Saya diselamatkan oleh Roh Kudus. Agensinya mana? Kurang vitamin. Dia diselamatkan dari api. Dia diselamatkan dari api neraka. Agensinya ada? Tidak ada. Jadi dia diselamatkan dari api neraka oleh Tuhan. Lalu ada Tuhannya agensi. Kalau dari api nerakanya itu separation. Ya. Yes. Dia dibonceng oleh abangnya. Abangnya agensinya ya, bonceng. Gitu. Nih. Coba lihat misalnya nih. Kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Coba bacanya. B pneumati agen PD ada 5 kan? Tetapi jika kamu dipimpin oleh Roh Kudus, nah, Roh Kudus itu apa? Agensinya, kata dipimpin, agennya, pribadinya yang melakukan. Ya. Oke, coba kita buka ya. Galatia 5:18. Geste pneumati. Coba parsing dulu pneumatinya. Now that is Nah, kalau di sini kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Rohnya ini agensinya. Nah, sekarang jelasin. Lihat anti diagramnya. Oke. Pneumati. Berarti datif apa itu? Agensi.
Dari apa? AGST. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, selesai kan hari ini. Nah, association. Association itu artinya bersama, berteman, berasosiasi, berkumpul, bersama, berteman, bersama-sama, itu namanya asosiasi. Bersahabat, ya, itu association. Misalnya gini, kami pergi bersama dia. Asosiasinya mana? Bersama dia. Dia merayakan ulang tahun bersama teman-temannya. Teman-temannya. Itu namanya association. Tahu ya? Kami sekolah bersama di Soteria. So, bersamanya ya. Contoh lain lah. Ini dikasih dikit. Nah, ini udah bingung. Oke. Pak, misalnya contoh lain nih. Kami memerintah bersama kamu. Kristus akan memerintah bersama kita. Kristus akan memerintah bersama gerejanya. Yang mana association? Gerejanya bersama gerejanya, ya kan? Itu association. Dia pergi ke bioskop bersama pacarnya. Association-nya apa? Nah, dikuburkan dengan dia di dalam baptisan. Dikuburkan saja dalam baptisan. Mana association? Ya, coba baca. Kalau kedua 12. Tunduk Tuntabentes auto entropatisme. Autonya coba parsing. Indonesia dulu. LAI apa di situ? Kalau seberapa tuh? 12 ya. Iya. Dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Nah, mana yang jadi association-nya? Association-nya mana? Dengan dia dikuburkan. Misalnya kamu dikuburkan dengan di bahasa bisa dibalik di depan. Sebenarnya kamu dikuburkan bersama dia atau dengan dia. Dianya asosiasinya yang bersama-sama. Saya mengerjakan PR bersama dia. Dianya asosiasi dalam mengerjakan. Ya. Coba autonya parsing. Pronoun, datif, maskulin, singular. Kata satunya dia. Nah, datif apa? Association. Coba klik kanan, lihat anti diagram. View, zoom, auto. Datif apa? Association kita dikubur masuk tuntapen tentes.
Gitu ya. Oke. Nah, kita sini dulu deh. Kebanyakan nanti pingsan. Oke, kita ulangi. Datif dan indirect object. Objek tidak langsung. Lalu personal interest-nya ada dua. Advantage, disadvantage. Reference, respect, possession, place, sphere ya, time, means, manner, agency, association. Nah, nanti minggu depan kita bahas cause, datif, apposition dari objek. Ya. Nah, untuk latihan kamu kerjakan 1 sampai 10. Nih. Ya, diborong semua. 1 sampai 10. Yang kamu yang di garis bawahi aja ya. Kamu passing dan tentukan datif apa, beri penjelasan. Kalau bisa kamu terjemahin. Nah, belajar terjemahin. Oke, jadi minggu depan nanti kita bahas Roma 8 dan yang ini 10 ya. Oke, ada pertanyaan? Ini perlu terjemahkan, kamu lihat konteksnya ya. Oh, ini kan hanya pakai ini kayak tadi ya, contoh dengan atau dalam. Itu jadi udah beda. Bersama, terus alat ya, menyerang alat. Tuh, lihat aja secara apa konteksnya udah pasti langsung paham. Ya, ya, nggak usah. Datifnya aja dulu, fokus. Ya, walaupun sama, satu ya, misalnya time ya, genitive time ada. Ya kamu bilangnya ini genitive time. Kalau dia datif ya datif time ya, nggak ada masalah. Ya. Ada place, time, means, manner itu kan, ya. Tapi yang beda kan case-nya aja. Ya. Yang beda kan cuma satu genitif, satu datif. Fungsinya sama gitu. Ya. Oke, kalau nggak ada kita selesai ya. Oke, minta Lala berdoa.